bahasa untuk masuk ke dalam bahasa KBBI itu hanya dari bahasa PBB dulu itu. Tapi ternyata tidak efektif, ya. Jadi yang dimasukkan itu dari bahasa PBB saja. Terus siapa yang mau pakai? Karena bahasa itu hidup di masyarakat kan, gitu. Nah maka muncul kebijakan, ya. Sebelum saya masuk itu mungkin 1-2 tahun sebelumnya, bahwa setiap bahasa daerah pun memiliki hak yang sama untuk diserap ke dalam KBBI. Makanya ada istilah urun daya, ya. Urun daya ini crowdsourcing, ya. Nah crowdsourcing ini urun daya, seluruh penutur bahasa-bahasa daerah itu diperbolehkan mengusulkan bahasa yang dipakai di wilayahnya menjadi bahasa masuk KBBI. Misalnya ya, waktu itu kan kita tidak tahu istilah ngabuburit. Ngabuburit bahasa lokal. Sekarang kan sudah jadi bahasa Indonesia. Tidak ada istilah ngeriung. Ya, sekarang sudah ada. Ngeriung itu menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini sama dari semua bahasa boleh. Waktu 3 tahun lalu, 4 tahun lalu begitu, bahasa daerah yang masuk ke dalam KBBI itu hanya 27 bahasa daerah. Sekarang sudah 113 bahasa daerah masuk terekam di dalam KBBI, begitu. Nah, ini artinya bahasa-bahasa ini diakomodasi. Caranya bagaimana? Bapak Ibu penutur bahasa daerah di sini boleh mengusulkan itu ke laman KBBI itu yang tadi di Halo Bahasa itu ada di situ kan, mengusulkan istilah. Boleh. Termasuk yang bahasa Jaksel tadi, ya. Bahasa Jaksel itu tidak negatif gitu. Kalau memang dipakai oleh masyarakat dan luas pemakaiannya ya diambil. Gitu, dengan penyesuaian ejaan gitu ya, itu dimasukkan ke situ. Jadi tidak ini, misalnya banyak istilah lah gitu ya, anak-anak muda dari Jaksel itu sekarang sudah masuk KBBI. Itu fenomena terkait dengan serapan. Kalau petanya seperti apa ya, kami tidak misalnya memprioritaskan dari Indonesia Barat, Tengah, Timur, tidak. Siapapun. Karena apa? Sesungguhnya kan daya pakai bahasa daerah ini yang penting. Kalau misalnya teman-teman dari Papua, banyak istilahnya nih yang dipakai sehari-hari. Dan teman-teman itu kan di Badan Bahasa punya cara untuk menangkap berapa banyak sih untuk menjaring nih. Sudah berapa ribu kali kata ini dipakai. Kalau meluas pemakaiannya ambil. Ya. Hanya kadang-kadang kita belum tahu juga gitu, ini sudah ada dalam KBBI atau belum. Seperti begini, kemarin dalam 2 hari gitu ya, kawan saya itu di Badan Bahasa selalu mengatakan, aduh kok saya ini sakit, pusing gitu, karena belum makan. Istilahnya apa sih? Gitu. Jadi kalau perut lapar, kemudian kita gemetar, pusing, istilahnya apa? Kita bisa keringetan gitu. Apa tuh? Bukan meriang. Sepertinya belum ada dalam bahasa Indonesia ya. Tapi Bapak Ibu pernah merasakan itu kan? Nah, istilahnya itu namanya salatri. Salatri. Ya, SALATRI. Salatri. Ternyata itu dari bahasa Sunda. Ada salatri. Salatiga. Ada dalam KBBI ternyata itu sudah masuk. Ya. Hanya kita memang belum tahu saja istilahnya. Gitu. Aduh, kok saya salatri nih, karena meriang, kemudian keringetan gitu ya. Karena main gadget. Karena dia main game Pak, kita jadi lapar gak ada yang lapar. Ya. Nah itu istilahnya ada salatri, itu dalam KBBI ternyata sudah ada. Tapi kemarin
karena saya penasaran, saya lihat definisinya. Kok definisinya sampai pingsan? Orang Sawatri nggak perlu pingsan gitu. Ya, saya bilang kepada teman-teman KBBI, perbaiki nih definisinya. Definisinya gini. Nanti akhir Oktober akan lebih baik definisinya. Ya, penyempurnaan. Karena kami terus melakukan penyempurnaan. Ini berdasarkan masukan dari masyarakat.